Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Atorik, NIM 220089, program studi manajemen, kelas RT1 manajemen semester 4 dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Poin pertama tentang pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Elektronik komersi atau e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut Loudon, e-commerce adalah transaksi business to business B2B yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Dalam dunia perdagangan, e-commerce menawarkan banyak perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online. Transaksi terjadi secara lebih efisien dan cepat, apalagi dengan integrasi berbagai sistem pembayaran yang semakin dimudahkan. Saat ini, sarana e-commerce adalah bukan hanya lewat telepon dan televisi saja, tetapi kini lebih sering menggunakan internet. Sebagian orang salah mengartikan antara marketplace dengan e-commerce dan menganggap keduanya sama. Padahal pengertian e-commerce berbeda dengan marketplace. Marketplace merupakan salah satu model dari e-commerce yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi, marketplace bukan merupakan aktivitas jual belinya, melainkan perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara online. Sementara itu, bentuk lainnya e-commerce adalah berupa website atau aplikasi toko online yang dimiliki oleh suatu brand, perusahaan, atau bisnis rumahan. Poin kedua, sejarah dan perkembangan bisnis dan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia yang berkembang pesat di antaranya adalah Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menawarkan transaksi jual beli yang mudah dan efektif, e-commerce juga kerap kali memberikan promo dan layanan ekstra yang berhasil membuat mereka menjadi favorit masyarakat. Berkembang pesat dari tahun ke tahun, e-commerce Indonesia telah ada sejak tahun 1994. Hingga saat ini telah berdiri wadah untuk saling menjalin komunikasi dengan baik. Berkaitan dengan perkembangan e-commerce melalui Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, e-commerce Indonesia kini juga terbagi menjadi beberapa jenis yang dibagi berdasarkan bisnis yang diterapkan. Sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia berkembang dengan pesat di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 ini. E-commerce menjadi salah satu bentuk usaha dan bisnis yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1994. Berikut sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia. Tahun 1990, tepatnya pada tahun 1994, Indosat berdiri dan menjadi Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia. Lalu 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1999, Andrew Darwis mendirikan Kaskus yang kemudian diikuti dengan munculnya e-commerce pertama, yaitu bineka.com. Selanjutnya pada tahun 2000-an, memasuki tahun 2000, muncullah Lipo Shop yang merupakan penjualan online dari Lipo Group. Pada 2001, pemerintah kemudian menyusun draft undang-undang e-commerce. Pada 2003 muncul multiply.com. Kemudian di tahun pada 2005 muncul situs jual beli produk dan iklan bernama Toko Bagus, yang kemudian sekarang berubah menjadi OLX Indonesia. Pada 2007, layanan uang elektronik
Doku diluncurkan pada 2009, Tokopedia didirikan. Selanjutnya tahun 2010 aplikasi transportasi online Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, dan muncul juga Bukalapak yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho, Herusasi dan Muhammad Fajrin Rashid. Pada 2010, Blibli yang berada di bawah bendera Jarum juga muncul. Pada 2011, setahun setelah Blibli, muncul e-commerce untuk layanan tiket online, tiket.com. Pada 2012 muncul Traveloka dan Idea. Di tahun ini juga Lazada Group juga mulai mengoperasikan situs di Indonesia. Pada 2014, Zalora mengikuti langkah Lazada dengan membuka operasi di Indonesia. Di tahun ini, Tokopedia juga mendapat investasi US dollar 100 juta pada saat itu. Selanjutnya, Toko Bagus bergabung dengan Berniaga dan menjadi OLX Indonesia. Pada 2015, e-commerce Shopee turut ikut ambil bagian dengan masuk ke pasar e-commerce Indonesia. Saat itu Shopee berhasil melakukan promosi dan menguasai pasar dalam waktu yang singkat. Pada 2017, pemerintah melalui peraturan Presiden Perpres nomor 74 tahun 2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik Roadmap e-commerce tahun 2017 sampai 2019 diluncurkan. Memasuki 2019, Bukalapak melakukan PHK massal karyawan karena ingin menjadi unicorn pertama yang mendapat keuntungan. Pada 2020, Belanja.com milik Telkomsel memutuskan untuk menutup kegiatan bisnisnya dan tidak lagi menjual produk. Pada tahun 2020, tahun ini menjadi tahun transformatif untuk pelaku e-commerce. Hal ini karena konsumen diharuskan mengikuti regulasi social distancing dan beraktivitas di rumah, sehingga mereka beralih ke platform online. Setelah tahun 2020 hingga saat ini, perusahaan e-commerce terus berkembang pesat dan memperluas transaksinya, tidaknya hanya sebatas jual beli, namun juga pembayaran tagihan dan transaksi keuangan digital. Lanjut pembahasan poin ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce. Elektronik komersi atau perniagaan elektronik sebagai bagian dari e-bisnis, bisnis yang dilakukan dengan menggunakan elektronik transmission oleh para ahli dan pelaku bisnis. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Jelas dari hal yang disebutkan di atas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, e-commerce is a part of business. E-commerce lebih merupakan subbagian dari a business, sementara a business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian dari bisnis, e-commerce berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan. E-commerce mempunyai goal untuk menambahkan revenue dari perusahaan e-bisnis menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Sini saya membahas poin keempat, sistem informasi manajemen. E-commerce di era yang sudah modern ini, persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Sebagai pebisnis, tentu kita menjadi sorotan bagi konsumen untuk memenuhi ekspektasi mereka, bisa mengenai kualitas barang hingga ketetapan pengiriman. Hal itu membuat pebisnis harus membuat perusahaan bekerja seefektif dan seefisien mungkin
Untuk menjadi efektif dan efisien, maka kita perlu membuat suatu sistem agar fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan dapat terkoordinasi dengan baik. Sekarang, teknologi informasi berkembang sangat pesat, bahkan digunakan di beberapa sektor seperti pendidikan, publik, kesehatan, dan sektor yang lainnya. Semua kegiatan tidak jauh dari teknologi informasi, semua memakai jaringan internet. Itu artinya kita sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Seperti contohnya dalam dunia bisnis, munculnya e-commerce adalah suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Pengertian pembelanjaan elektronik yang biasa disebut e-commerce adalah tempat untuk menjual atau membeli barang dengan menggunakan akses web yang terhubungan dengan jaringan internet. Tak hanya e-commerce, tetapi ada juga yang namanya business. Perbedaannya terletak pada jangkauannya saja. Bisnis jangkauan yang lebih luas, sedangkan e-commerce jangkauan yang lebih sempit. Contoh e-commerce saat kita ingin membeli tiket pesawat, buku, atau baju bisa menggunakan e-commerce tanpa harus datang ke tokonya langsung. Setiap e-commerce memiliki sistem informasi tersendiri untuk mengatur fitur-fitur yang ada. Biasanya e-commerce satu dengan yang lainnya memiliki sistem informasi yang berbeda juga. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah sebuah sistem untuk mengendalikan fungsi internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan manusia, dokumen atau data, dan teknologi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam suatu perusahaan, seperti masalah keuangan hingga masalah strategi yang digunakan. Ternyata e-commerce berhubungan dengan sistem informasi manajemen untuk kegiatan operasional dan juga mengambil keputusan. Sistem informasi yang digunakan e-commerce adalah DSS atau Discussion Support System, di mana ini digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu ada TPS atau Transaction Processing System. Seperti yang kita tahu bahwa e-commerce menggunakan pembayaran melalui online. Nah, sistem ini yang akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada MIS atau Management Information System yang gunanya untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya menggunakan EIS atau Executive Information System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Jadi, keempat sistem informasi manajemen yang sudah dijelaskan sangat penting bagi perusahaan e-commerce untuk meningkatkan layanan, dan itu juga membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Poin kelima, langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Berikut langkah-langkah utama untuk membangun e-commerce. 1. Temukan ide bisnismu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan terlebih dahulu ide bisnis yang akan kamu jalani. Saat ini, pemilihan ide awal sangat penting untuk bisnis kamu mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kita perlu sadari peta persaingan bisnis e-commerce sudah mulai ketat dan nyaris sama antara satu dengan yang lainnya. Penting untuk kamu menemukan ide bisnis yang belum ada sebelumnya. Jikapun ide bisnis kamu sudah ada, maka bagaimana caranya kamu menawarkan inovasi yang berbeda dari bisnis yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini beberapa
pilihan ide bisnis yang bisa menjadi rekomendasi. Ada produk kecantikan, produk kesehatan, produk perlengkapan rumah tangga, ada juga produk fashion, ada juga produk teknologi. Sini poin kedua, pilih dan tentukan target pasarmu. Setelah mengetahui jenis produk yang ingin dijual dalam bisnis kamu, selanjutnya adalah kamu harus menentukan target pasar atas produk tersebut. Target pasar adalah sekelompok orang yang memiliki kans untuk membeli atau menikmati produk yang kita hendak jual. Dalam penentuan target pasar, kamu harus menentukan pasar sasaran, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan kemudian temukan produk yang menyelesaikannya. Meskipun untuk langkah-langkah yang terakhir bisa dijadikan landasan utama terlebih dahulu. Adapun ketiga, pilih supplier yang tepat. Langkah yang berikutnya adalah menemukan dan menentukan strategi sumber produk yang tepat. Sumber produk ini nantinya akan membantu kamu untuk mendapatkan barang yang hendak dijual dalam bisnis kamu. Beberapa caranya ada grosir, manufaktur, dan dropshipping. Yang keempat, tentukan nama bisnis yang akan kamu jalani. Setelah itu, waktunya kamu menentukan nama untuk bisnis kamu. Nama ini harus bersifat beda di lautan persaingan bisnis. Nama yang bagus, unik, beda, dan catchy akan mudah diingat oleh konsumen, terlebih lagi jika kamu memang mengedepankan kualitas dan pelayanan dari produk yang kamu jual. Yang kelima, luncurkan platformnya. Terakhir adalah waktunya meluncurkan platformnya. Saat ini kamu sudah terbantu dengan hadirnya sejumlah platform pasar online yang banyak bermunculan seperti Tokopedia dan Shopee. Kamu dapat memilih untuk menjual barang kamu di situs sendiri atau dengan mengandalkan platform pasar online yang telah ada. Poin terakhir ada teori Planet Behavior. Dalam penerapan e-commerce, Theory of Relationed Action (TRA) diperluas menjadi Theory of Planet Behavior (TPB) agar penerapan dalam hal mengetahui hubungan antara niat dan perilaku lebih jelas. Dijelaskan dalam TRA bahwa niat seseorang atas perilaku berbentuk oleh dua hal utama, yaitu subjectiveness norms dan attitude toward the behavior, sedangkan perceived behavior control merupakan tambahan faktor pada teori of planet behavior Azizen 1991. Guna memberikan penjelasan atas berbagai perilaku di dalam bidang entrepreneurship, maka penerapan TPB adalah teori yang tepat untuk diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Azizen tahun 1991 bahwa theory of planet behavior is suitable to explanation behavior which requires planning, such as entrepreneurship. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester UTS mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabetuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.